Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Dedi Mulyadi dapat doa dari pendeta. Sambutan sederhana tapi penuh makna tergambar jelas saat Kang Dedi datang ke Papua. Bersama paguyuban warga Sunda, KDM bernyanyi dan berjoget diiringi lagu Manuk Dadali. Tidak ada kemewahan, tidak ada seremonial, hanya ibu-ibu dengan pakaian sederhana melantunkan syair-syair pusaka. Dalam suasana penuh makna, KDM tiba-tiba mendapat doa dari pendeta. Doa yang sederhana tapi sangat indah, tersirat makna yang tidak bisa diungkapkan warga Papua untuk KDM. Di dalam nama Yesus, hamba angkat tangan ke langit memohon berkat Tuhan. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan mempersiapkan engkau untuk memimpin Jawa Barat lebih lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Oke, teman-teman, dalam cuplikan video yang kita lihat di situ ada KDM Kang Dedi Mulyadi ya. Video tersebut menunjukkan sebuah momen yang menarik sekaligus menyentuh ya, di mana KDM didoakan oleh seorang pendeta di Papua dengan menggunakan penggalan dari sebuah ayat Alkitab ya. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan, momen ini syarat akan makna toleransi dan harapan baik. Kita lihat beberapa ulasan mengenai cuplikan video yang tadi kita lihat dan kita akan tinjau secara teologis dan sosiologis terkait ayat yang digunakan. Yang pertama, tinjauan ayat Alkitab. Dikatakan di sana, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kalimat yang diucapkan oleh pendeta tersebut diambil dari Alkitab, kitab suci umat Kristen dan Yahudi. Tepatnya dalam Ulangan 28 ayat 13. Konteks asli dari ayat ini adalah bagian dari janji berkat Tuhan kepada bangsa Israel jika mereka setia dan taat kepada perintah-perintahnya. Jadi bukan janji kepada orang di luar umat pilihannya ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi, makna metafora kepala dan ekor, kepala itu melambangkan posisi kepemimpinan, kemandirian, pengaruh positif, dan keberadaan di depan. Itu yang menjadi makna dari kepala itu sendiri secara metafora ya. Menjadi kepala berarti memiliki otoritas untuk mengarahkan dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Sedangkan ekor itu melambangkan posisi yang pasif, mengekor atau sekedar mengikuti, berada di bawah kendali pihak lain atau mengalami kemunduran. Dalam konteks doa di video tersebut, pendeta menggunakan metafora ini sebagai nubuatan atau harapan agar Dedi Mulyadi dipersiapkan menjadi seorang pemimpin yang tangguh, mandiri, dan membawa kemajuan bagi daerah yang dipimpin. Khususnya konteks Jawa Barat, dan langsung disebutkan dalam cuplikan video tadi ya. Kedua, analisis narasi, doa lintas agama dan makna toleransi. Menarik untuk dicermati bahwa Dedi Mulyadi yang dikenal memeluk agama Islam dan kental dengan nilai-nilai budaya Sunda, menerima doa tersebut dengan sikap yang sangat khidmat, menundukkan kepala dan penuh rasa hormat. Momen ini membawa beberapa pesan penting. Kebersamaan di atas perbedaan, meskipun doa tersebut dipanjatkan dalam nama Yesus, yang merupakan fondasi iman Kristen. Dedi Mulyadi tetap menyambutnya dengan kepala atau dengan lapang dada, kepala tertunduk. Hal ini menunjukkan kedewasaan spiritual dan pemahaman bahwa esensi dari doa tersebut adalah permohonan kebaikan, perlindungan, dan kesuksesan dari seorang hamba Tuhan untuk sesama manusia. Lalu kita lihat dari makna budaya vs teologis. Dari sudut pandang Kristen, doa ini adalah bentuk berkat yang tulus. Sementara dari sudut pandang Dedi Mulyadi, menerima doa dari pemuka agama lain merupakan wujud penghormatan terhadap tuan rumah warga Papua tentunya, di mana saat itu Dedi Mulyadi sedang berkunjung atau sedang berada di wilayah Papua. Dan ini sekaligus bentuk akulturasi lah ya,
dan toleransi yang nyata. Ini mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa perbedaan keyakinan tidak seharusnya membatasi manusia untuk saling mendoakan, dan itu untuk hal yang baik. Harapan bagi kepemimpinan. Pendeta tersebut secara spesifik menyebutkan, Tuhan mempersiapkan engkau untuk memimpin Jawa Barat. Lebih lagi, penggunaan ayat Ulangan 28 ayat 13 di sini dialihkan dari konteks keagamaan yang kaku menjadi sebuah motivasi kepemimpinan nasionalis, di mana seorang pemimpin diharapkan menjadi penentu arah yang membawa kesejahteraan atau kepala bagi rakyatnya. Jadi kesimpulannya adalah, narasi dalam video ini bukan sekedar tentang ritual keagamaan, melainkan sebuah refleksi dari pluralisme dan indahnya toleransi Indonesia. Doa yang tulus meskipun disampaikan dengan cara yang atau keyakinan yang berbeda, tetap berakar pada satu tujuan, memohon berkat dan kebaikan bagi sesama. Sikap saling menghargai yang ditunjukkan dalam video ini menjadi contoh baik bagaimana kita atau bagaimana nilai-nilai luhur dari sebuah kitab suci dapat digunakan untuk menyemangati dan mengapresiasi seorang calon pemimpin tanpa harus memandang latar belakang agamanya. Yang walaupun sebenarnya konteks ini teman-teman, kalau kita lihat Ulangan 28 ayat 13 itu, ini berbicara kepada umat pilihan Allah atau orang Israel terkhusus. Dan doa ini disampaikan oleh pendeta kepada Deddy Mulyadi, tentu dalam hal menyemangati atau memberikan sebuah harapan bahwa Deddy Mulyadi akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Oke, sekian dan terima kasih. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan tulis di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.